Kamera roll, action. Oke, selamat sore. Nama saya Stefanus Kisawahyu. Saya dari Binusian Angkatan 2023. Sore ini saya ingin mau interview mama saya sendiri mengenai pengalaman bekerjanya. Bisa diceritakan atau digambarkan seperti apa suasana ketika mama dulu pertama kali masuk bekerja? Diterima bekerja pertama kali memang senang ya, kita baru lulus terus diterima kerja, rasanya senang banget gitu kan. Pengalamannya memang kita harus beradaptasi di lingkungan yang baru ya kan, banyak orang-orang yang sebelumnya tidak kita kenal, lalu kita diuji untuk bagaimana kita menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari di kuliah. Kadang juga di lapangan pekerjaan sendiri beda dengan apa yang kita pelajari di kuliah. Oke, bisa diceritakan pengalaman mama tentang 3 bulan pertama masuk bekerja? 3 bulan pertama itu biasanya waktu itu mama dikasih tahu, ini loh perusahaan ini seperti apa, bekerja di bidang apa, kemudian produknya apa, sistemnya seperti apa, bagaimana birokrasinya. Memang banyak sekali yang kita harus pelajari saat itu, terutama dengan cara kerja ya, setiap perusahaan beda cara operasionalnya. Nah di situ kadang kita pulang malam, kadang kita ada membuat kesalahan, kadang kita pusing karena kita belum tahu, belum terbiasa apa yang harus kita kerjakan. Jadi ya benar-benar itu 3 bulan pertama adalah bulan-bulan yang sangat bukan sulit ya, tapi penuh tantangan. Lalu apakah mama mendapatkan program latihan dari perusahaan? Program latihan ada 2 macam program latihan. Biasanya ada yang diberikan kursus dari luar, ada juga dari internal perusahaan. Yang kursus dari luar itu yang pertama mama dapat itu adalah Customer Service Excellence. Karena bidang pekerjaan yang mama hadapi itu kan ada berhubungan dengan customer itu. Jadi bagaimana cara kita menghandle customer dengan baik. Lalu apakah rutin atau tidak dilaksanakannya oleh perusahaan tersebut? Tergantung kebutuhannya. Kalau yang eksternal itu biasanya itu diperlukan kalau kita ada improvement apa yang harus kita, maksudnya pengembangan kapabilitas atau kemampuan kerja kita harus diimprove seperti apa. Tapi kalau yang internal itu biasanya rutin, karena itu berkaitan juga dengan values dari perusahaan. Jadi kita di training, mindset kita di perusahaan itu harus seperti apa, behavior kita seperti apa. Lalu apa pendapat mama tentang pelatihan yang diikuti tersebut? Pelatihan itu menunjang sekali dalam kehidupan kerja mama sehari-hari, karena berkaitan dengan customer. Bagaimana misalnya ya customer service excellence itu bagaimana kita menghadapi customer ya kan, karena customer itu kan raja ya kan. Bagaimana kita menghandle kalau dia marah ya kan, bagaimana kita mendengar. Intinya adalah kita belajar mendengar gitu. Jadi di situ memang banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Kita bisa belajar gimana sih tipe-tipe orang itu, sifat-sifatnya, karena itu juga berhubungan kan, bagaimana kita menghadapi tipe-tipe orang yang berbeda. Oke, coba mama gambarkan seperti apa pelatihan dari awal sampai selesai pelatihan tersebut. Kalau yang customer service excellence itu diajarkan ya tadi, kita bagaimana menghandle customer, tipe-tipe manusianya seperti apa, sifat manusianya seperti apa, kemudian juga bagaimana kalau kita menjawab pertanyaan dari customer, meredakan emosi customer, bagaimana customer itu kalau misalnya lagi kesal ya karena dia komplain produknya cacat atau dia nggak suka sama servis kita gitu. Jadi karena mama itu kan bekerjanya di bagian customer service, dimana itu banyak sekali kontak dengan customer atau pelanggan. Jadi tiap hari dapat telepon dari customer, Bu, saya mau ini, saya mau itu, kok begini, kok begitu.
Nah, itu bagaimana kita menghandle dia dan bagaimana kita meredakan dari sisi kita sendiri emosionalnya biar kita tidak terbawa gitu. Oke, lalu kira-kira ada nggak sih manfaatnya dalam pekerjaan mama sekarang? Lalu mengapa bisa ada manfaatnya atau tidak sama sekali gitu? Manfaatnya banyak ya, manfaatnya banyak. Itu tadi sebenarnya kalau di pekerjaan sangat-sangat banyak. Selain di pekerjaan juga manfaatnya banyak di lingkungan teman, di lingkungan keluarga. Bagaimana kita bisa membawa diri, bagaimana kita bisa menghadapi orang, itu sangat bermanfaat. Lalu yang internal juga ada satu training yang mama dapat itu adalah operational excellence. Jadi dimana kita diajarkan itu untuk berpikir untuk selalu continuous improvement. Jadi meningkatkan kapabilitas kita, membuat proses di perusahaan itu juga menjadi simple, efektif, dan efisien. Oke. Nah, sekarang di dalam konsep itu ada dua pengembangan karyawan, yaitu on the job training sama off the job training. Kalau on the job training itu terdiri dari rotasi pekerjaan dan penunjukan kerja, sedangkan off the job training sendiri itu mengikuti kayak seminar, program pendidikan, lanjut ke S2, dan simulasi pekerjaan. Nah, manakah dari yang tadi disebutkan di atas yang pernah dialami oleh mama sendiri? Kalau on the job training itu belum pernah, karena selama bekerja 26 tahun tetap di pekerjaan yang tidak berbeda jauh. Untuk yang off the job training itu ada satu kerjaan untuk lead project itu yang diberikan ke mama, diberikan training itu tadi yang continuous improvement bootcamp itu di situ diajarkan di training bagaimana kita melihat suatu proses dari awal sampai akhir, apakah proses itu efisien, apakah proses itu dalam proses itu ada yang perlu dikurangi agar semuanya menjadi simple. Itu yang mama dapatkan. Oke. Lalu apa sih manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut gitu terhadap pekerjaan mama sendiri? Manfaatnya banyak. Satu tadi untuk mengembangkan kemampuan kita menjaga emosi, terutama menghadapi orang lain, kemudian membuat suatu proses menjadi simple dan efektif. Oke, ini yang terakhir nih, menurut mama sendiri pengetahuan mama itu kira-kira bertambah nggak sih dari pelatihan dan sekolah lanjutan yang mama dapetin gitu pas waktu mama masuk perusahaan? Tentunya bertambah ya. Karena mama kan pas kuliahnya latar belakangnya adalah pertanian, dimana di situ tidak banyak diberikan pelatihan atau training mengenai bagaimana menghandle customer ya, kan beda, satu service, satu ke benar-benar bidang pertanian untuk ilmu hama dan penyakit tanaman, itu beda sekali. Jadi itu ini digambarkan seperti apa dampaknya untuk perusahaan sendiri. Dampaknya ya, kalau dampaknya adalah sekarang ini mama bisa menghandle tim mama 6 orang. Jadi perusahaan sudah memberikan kepercayaan sama mama bahwa untuk segala urusan yang berkaitan dengan customer, order processing itu mama yang handle. Kalau itu
Ternyata pertanyaannya sudah semua, Mama. Terima kasih atas persediaannya Terima Mama kasih. untuk diwawancarai. Ya, seperti itulah wawancara saya dengan Mama saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.